Halo teman-teman IB Plus O, apa kabarnya? Kembali lagi di channel IB Plus O ya. Malam ini kita mau ngebahas apa ya? Tiga emiten telekomunikasi ya. Kita bahas dulu nih yang pertama ISAT. Oke, teman-teman IB Plus O, kita udah tahu ya, ISAT kemarin sempat tembus sampai dengan 10.700 ya. Sampai dengan 10.700. Kita mau lihat nih, apakah ke depannya ISAT masih bisa naik lagi nih, lebih dari 10.700 atau mungkin bisa sampai 20.000. Ya, kita perhatikan ya, teman-teman. Karena ini ISAT dari 6.000 ya, naik sampai 10.000. 5 ribuan ya, 5 ribuan, nembak terus nih sampai 10.000. Nah, kita lihat ya. Setelah dari 10.700 kemarin koreksi sempat low-nya itu sampai dengan 8675 ya. Oke, 8675 nendang lagi sampai 9775. Ya, kita lihat apakah ada potensi untuk menembus di atas 10.000 lagi, lalu menembus resisten di atas 10.700. Kita akan lihat teman-teman ya. Nah, kalau dilihat eh, ini sekarang supportnya ada di 9.100 ya. Support code ada di 9.100. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih. Sepertinya pergerakannya akan sideways dulu nih ya. Mungkin di area 9.900 9.125 sampai dengan kemungkinan di area 9.975 sampai dengan 10.000. Dia akan sideways dulu di sini. Apabila nanti break support atau resistennya, tentunya akan dia nguji lagi menembus sampai 10.000, di atas 10.000 ya. Oke, seandainya nih supportnya tembus di bawah 9125 ya, teman-teman, kita akan lihat ya, karena memang untuk ada support kuat juga ya, kalau saya perhatikan di 8.300 nih ya, 8.275 sorry. Oke, jadi seandainya 9125 nggak kuat, kemungkinan ada potensi untuk koreksi ke 8275 ataupun seburuk-buruknya mungkin bisa jadi koreksi ke 7550. Itu kalau kita lihat dari chart harian. Nah, kita lihat chart weekly-nya ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, kalau kita lihat chart weekly-nya ya, potensinya untuk naik nih kelihatan potensinya agak sedikit melemah ya. Kemungkinan ini sideways dulu. Kalau untuk turun sih dilihat belum ya. Nah, oke, untuk turun langsung. Kalau dari lihat chart mingguan ini ada potensi untuk sideways dulu. Nah, sekarang kita lihat chart monthly-nya ya. Monthly-nya. Nah, monthly memang kelihatan ini dari stokastik aja udah oversold ya. Ini sudah sangat mahal. Ya, kita lihat apakah di chart bulanan ya, apakah ini masih bisa nendang lagi? Kalau nendang lagi ini bisa jadi nembus di atas 700 bahkan bisa 11.000 nih teman-teman. Nah, yuk saya mau lihat dulu chart 4 jamannya nih. Nah, oke, biar teman-teman bisa lihat nih ya, buat yang mau ngebeli. Memang nanti akan kelihatannya apabila kalau teman-teman yang mau beli, mungkin di harga segini mendingan wait and see dulu ya, karena ada kemungkinan kalaupun nanti sideways supportnya jebol, ada kemungkinan akan tes dulu ke 8275. Teman-teman, ya kita nggak nyarankan, tapi kalau saya berdasarkan support resisten yang saya gambar, kemungkinan saya akan melihat dulu. Kalau 827, kalau nanti 9125 ini jebol, ya saya akan menunggu mungkin di 8275. Oke, 8275 di areanya ini kalau bertahan, saya mungkin akan masuk step by step ya. Karena saham ingat eh, satu arah ya. Jadi kita pastikan dulu apakah kuat ya. Apakah dia kuat bertahan di supportnya 8275. Kalau enggak, mungkin saya akan beli lagi di 7550. Itulah plan saya ya. Tentunya teman-teman punya plan masing-masing ya agar rencana investasinya bisa berjalan dengan baik. Ini kalau dari sisi teknikalnya ya. Jadi buat teman-teman yang beli tadi udah lihat ya,
untuk ISAT, ya kita lihat dulu 1 minggu ke depan apakah 9125 kuat. Kalau nggak kuat, kalau jebol, maka area berikutnya adalah di 8275. Ya, kalau nggak kuat juga mungkin di 7550. Areanya 8275 sampai dengan 7550. Jadi jangan buru-buru ya teman-teman, mana tahu ada diskon. Oke, next kita bahas Telkom. Nah, Telkom nih rajanya ini ya BUMN. Kita lihat nih, Telkom ini kuat nggak teman-teman ya? Telkom ini kuat nggak? Masak dilewatin sama Isat nih. Tentunya pasti banyak yang investasi ke Telkom ya. Beli saham Telkom, BUMN, biarin terus. Tapi nyatanya kok bisa dipotong nih sama Isat nih. Harga Isat udah melebihin Telkom. Nah, kita coba cek nih Telkom ya. Gimana nih Telkom ke depannya. Oke. Kalau saya buka chat harian dulu ya. Oke, chat hariannya memang Telkom lagi ngetes nih. Ya, lagi ngetes menuju 4280. Di sini rejection kalau dia nggak bisa break garis dan liner ini. Oke, kalau dia nggak bisa break, kemungkinan akan koreksi dulu. Oke, dia koreksi dulu. Ini batas supportnya saya udah lihat ada di 3650. Seburuk-buruknya kalau nggak kuat bisa jadi di 3390. Nah, apabila ini memang ngedrop ya, kita kan nggak tahu ke depannya nih, entah malah tahu ada resesi lagi atau ada wabah, tapi jangan sampai ya kita nggak doakan. Kita doakan yang positif-positif aja ya teman-teman. Nah, oke seandainya seburuk ada kejadian terburuk, kemungkinan sih ya 2990 ini udah adalah lumayan level yang lumayan banyak diskon. Tapi bisa juga kemungkinan ke 2470. Tapi kalau berdasarkan kalau nggak ada kejadian-kejadian yang imbasnya negatif ke pasar saham, tentunya koreksi ke harga ini juga sangat impossible ya. Jadi kita lihat juga nanti apakah Telkom bisa menembus ya area 4250 ini. Ya, kalau dia bisa menembus break garis trendliner ini, Telkom akan go ke atas. Tapi kalau enggak, dia akan balik lagi. Mungkin area harganya sampai dengan 3650. Sejelek-jeleknya sampai 3390. Oke, Telkom itu. Ya, kita lihat chart weekly-nya, teman-teman. Weekly-nya juga udah mahal nih kalau stochastic RSI-nya. Ya, jadi kemungkinan apakah dia kuat ke 422, 4270. Kalau nggak mungkin dia akan koreksi dulu ke bawah. Ya, kalau kita lihat chart monthly-nya, ya teman-teman, monthly-nya kita lihat nih. Kalau lihat dari MACD ini ada kemungkinan bisa break ataupun dia reject turun ya. Turun bisa jadi ke 3650 dulu atau seburuk-buruknya ke 3410. Ya. Jadi Telkom gak usah buru-buru dulu. Ini memang masih ada tes-tes dulu ya, tes rejection ya di garis liner yang sudah saya gambarkan. Oke, next kita bahas XL. Oke, teman-teman IB Plus XL ya. XL kelihatan masih mau turun nih ya. Nih kelihatan banget ya. Kalau kita garis trendliner dari cat hariannya juga trennya juga masih kelihatan ya turun ya. Ini memang sekarang support 1915 ini akan diuji ya kemungkinan 1 2 hari ini. Kalau jebol nih berarti ya area 1600 1685 1700 ini terbuka lebar ya teman-teman. Ini ujiannya nih. Ya XL nih ya. Kelihatan banget nih XL. Jadi jangan buru-buru deh kalau XL. Ya, kita lihat chart mingguannya. Mingguannya juga stokastik masih ada koreksi. MACD juga udah bilang ya. Jadi mendingan nanti lihat dulu ya. Masih ada peluang nih sampai dengan 1700 atau 1695. Nanti di sini support quote-nya kelihatan. Apakah ketahan di sini? Bisa jadi mantul lagi. Tapi kalau enggak, kemungkinan akan ke area di bawah 1695. Kalau lihat chart bulanannya, kita lihat ya. Bulanan kelihatan masih turun ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Apakah apakah sampai turun sampai dengan 1345? Ya kita lihat lah. Tapi memang kalau dilihat dari tiga emiten telekomunikasi ini memang ya, kehitung untuk opini saya mendingan jangan dulu karena masuk di fase-fase harga yang
eh, mungkin Anda bisa lebih dapat diskon ya, ataupun kayak ISAT nih tadi ya. Untuk Anda yang investasi mungkin pikir dulu karena kalau koreksi lumayan dia nih ke bawah. Oke, tapi kalau enggak dia akan laju ke atas. Jadi teman-teman, sekali lagi saya udah sampaikan analisa saya teknikal. Sekali lagi kita nggak pernah ya menginstruksikan Anda untuk membeli emiten manapun di harga berapapun. Semua kembali ke Anda, ke plan Anda. Kita cuma sajikan aja, mungkin masukan buat Anda. Sekali lagi teman-teman IB Plus O, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.